Halo semua, bagaimana kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini, gua akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Young Onizuka GTO. Serial drama Jepang yang diadaptasi dari manga dengan judul yang sama ini akan menceritakan tentang dua orang sahabat, yaitu Eikichi Onizuka dan Ryuji Danma yang sedang mencari cinta dan jati diri mereka. Eikichi dan Ryuji sendiri merupakan duo terkuat dari STM Shonan yang sangat ditakuti di sekolah karena kehebatan mereka dalam hal bertarung. Dan karena kekuatan mereka yang begitu OP, mereka berdua mendapat julukan sebagai duo Onibaku yang artinya adalah ledakan iblis. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Eikichi dan Ryuji merupakan orang yang sangat dihormati di STM Shonan. Duo Onibaku ini sangat terkenal di mana-mana karena kekompakan mereka dalam memimpin STM Shonan ketika berperang. Namun di lain sisi, Eikichi dan Ryuji sudah merasa bosan dengan kehidupan mereka yang setiap harinya hanya dihabiskan untuk tawuran saja. Maka dari itu, mereka berdua membuat sebuah pengumuman palsu, yang mana pengumuman tersebut berisi bahwa mereka berdua telah dikeluarkan dari STM Shonan. Hal itu mereka lakukan agar mereka bisa keluar dari dunia tawuran dan dapat menjalani kehidupan sebagai murid sekolah pada umumnya, dan juga agar mereka bisa mendapatkan pasangan. Setelah keluar dari STM Shonan, Eikichi dan Ryuji memutuskan untuk berlibur ke sebuah tempat yang terdapat banyak wanita. Akan tetapi di sana mereka berdua terlihat sangat sulit untuk mendapatkan seorang wanita yang mereka inginkan. Hingga pada suatu ketika, di sebuah klub malam, Eikichi dan Ryuji melihat dua wanita cantik yang sedang diganggu oleh sekelompok pria dari Osaka. Sontak, Eikichi dan Ryuji pun langsung berusaha menarik perhatian dua wanita itu dengan menjadi pahlawan untuk melindungi mereka. Dan pada akhirnya, Eikichi dan Ryuji bertarung dengan sekelompok orang itu dan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Kemudian Eikichi dan Ryuji yang sedikit terluka akhirnya diajak ke hotel oleh kedua wanita itu untuk mengobati luka Eikichi dan Ryuji. Kedua wanita itu bernama Ayumi dan Mariko. Di sini Eikichi dan Ryuji mengatakan bahwa mereka adalah mahasiswa fakultas kedokteran yang sebentar lagi akan lulus dan akan menjadi dokter. Jelas saja setelah mendengar hal tersebut membuat Ayumi dan Mariko menjadi tertarik dengan dua Onibaku tersebut. Bahkan Mariko mengatur sebuah rencana agar dia bisa berduaan dengan Eikichi. Sementara Ayumi berpasangan dengan Ryuji. Di sisi lain, Eikichi dan Ryuji juga telah mempersiapkan diri mereka dengan memakan banyak obat penghilang bau mulut untuk bersiap mantap-mantap. Akan tetapi karena memakan obat penghilang bau mulut yang berlebihan, hal tersebut berakibat buruk bagi dua Onibaku. Yang mana ketika Eikichi sedang ingin menggrepe Mariko, Eikichi tiba-tiba merasakan sakit perut dan terpaksa pergi meninggalkan Mariko. Di sisi lain, Ryuji yang sedang ingin mengkentu Ayumi mengalami hal yang sama. Alhasil, dua Onibaku pun gagal melakukan aksinya. Namun setelah semua yang telah terjadi, Ryuji berterima kasih kepada Eikichi dan mengatakan bahwa ini merupakan musim panas yang tidak akan pernah terlupakan. Kemudian cerita berlanjut, yang mana dua Onibaku memutuskan untuk mendaftar sebagai murid baru di SMA Sujiko. Dan secara tidak diduga, dua Onibaku kembali bertemu dengan Ayumi dan Mariko, yang ternyata merupakan guru di sekolah tersebut. Ayumi dan Mariko pun terkejut saat mengetahui bahwa Eikichi dan Ryuji ternyata bukanlah mahasiswa kedokteran. Dan parahnya lagi, sekarang Eikichi dan Ryuji telah resmi menjadi murid baru mereka. Tak lama setelah itu, dari luar sekolah datang sekelompok geng motor, yang tidak lain adalah orang-orang yang telah dihajar dua Onibaku ketika melindungi Ayumi dan Mariko kemarin malam. Dua Onibaku pun tanpa rasa takut langsung turun tangan untuk menghadapi sekelompok geng motor tersebut dan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah.
Setelah pertarungan tersebut, sayangnya identitas duo Onibaku sebagai jagoan akhirnya terbongkar dan diketahui oleh seluruh murid SMA Sujiko. Sontak hal itu membuat semua murid di sekolah tersebut takut terhadap Eikichi dan Ryuji. Di sisi lain, padahal maksud Eikichi dan Ryuji membantai sekelompok geng motor tadi adalah untuk kebaikan serta melindungi SMA Sujiko. Kemudian Ayumi dan Mariko mengobati luka duo Onibaku di ruang UKS sekolah. Di sini Ayumi memastikan bahwa duo Onibaku tidak akan dikeluarkan dari SMA Sujiko, sekalipun mereka berdua adalah preman sekolah yang sangat dibenci oleh Ayumi. Keesokan harinya, duo Onibaku mendapatkan teman baru, yang bernama Makoto dan Sukai. Makoto dan Sukai lalu menawarkan tiket festival sekolah elis yang sangat langka. Sekolah elis sendiri merupakan sekolah elit khusus perempuan yang masuk 3 teratas sekolah perempuan terfavorit di Jepang. Namun sebelum memberikan tiket festival tersebut, Makoto dan Sukai meminta untuk masuk ke dalam klan Onibaku. Kemudian scene berpindah, yang mana Ayumi dan Mariko mendapat kabar dari kepala sekolah bahwa akan ada guru BK baru untuk murid kelas 1 yang bernama Minamino Yoko. Scene lalu berlanjut ke duo Onibaku yang tengah menghadiri festival sekolah elis bersama Makoto dan Sukai. Di sana terdapat mitos yang mana semua pria yang datang ke festival itu konon katanya akan mendapatkan seorang wanita yang sangat cantik. Namun di sini Eikichi dan Ryuji malah menyukai seorang wanita yang sama, bernama Aina. Akan tetapi Aina lebih memilih Eikichi sebagai pasangannya. Jelas saja Ryuji yang kecewa dan malu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan festival tersebut. Keesokan harinya Ryuji masih terlihat sangat kesal ketika Eikichi membahas kejadian di festival kemarin. Ryuji pun semakin panas setelah mendengar bahwa Eikichi akan melakukan kencan pertamanya bersama Aina. Eikichi kemudian menjemput Aina di sekolah elis. Eikichi berniat untuk mengajak Aina pergi jalan-jalan ke sebuah tempat romantis agar mereka bisa berduaan. Namun ketika ingin jalan, tiba-tiba seorang pria besar datang dan langsung menyeret Eikichi kembali ke kelasnya. Ternyata pria besar tersebut bernama Minamino Yoko, guru BK baru yang dimaksud oleh kepala sekolah. Guru tersebut merupakan orang yang sangat tegas, bahkan cenderung berlebihan kepada muridnya. Karena kencan pertamanya gagal, keesokan harinya Eikichi memutuskan untuk main ke rumah Aina. Dan karena kebetulan keadaan rumah Aina yang sepi, akhirnya Eikichi berniat untuk menggentu Aina di sana. Namun hal mengejutkan pun terjadi, yang mana ternyata Aina selama ini sudah mempunyai anak. Jelas saja hal itu membuat Eikichi syok dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat guru BK baru sedang menghukum murid-murid nakal yang ada di sekolah tersebut. Duo Onibaku yang sudah tidak tahan dengan kelakuan guru tersebut pun langsung memberontak dan membanting guru itu. Sontak kepala sekolah yang datang langsung mengeluarkan duo Onibaku dari sekolah. Ayumi yang melihat hal itu pun berusaha untuk membela Eikichi dan Ryuji agar tidak dikeluarkan. Ayumi dan Mariko juga mengancam akan mengundurkan diri jika kepala sekolah benar-benar mengeluarkan duo Onibaku. Mendengar hal tersebut, sontak kepala sekolah pun akhirnya tidak jadi untuk mengeluarkan Eikichi dan Ryuji. Kemudian scene berpindah ke sebuah kafe, di mana Sukai dan Ito yang sedang mengobrol tiba-tiba diganggu oleh sekelompok gembelan di sana. Sukai yang berusaha untuk melindungi Ito memilih untuk melawan mereka semua sendirian. Namun tentu saja Sukai pun disayurin oleh sekelompok gembelan tersebut hingga babak belur. Ito yang tidak tahan melihat Sukai dibantai pun mengatakan bahwa Ito dan Sukai adalah teman dari duo Onibaku. Setelah mendengar nama duo Onibaku, sekelompok gembelan tersebut pun langsung jiper dan meminta maaf kepada Sukai. Di sisi lain, Eikichi dan Ryuji mendapat kabar bahwa Sukai telah dihajar oleh sekelompok gembelan. Sontak, duo Onibaku dan Makoto pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Sukai. Namun semuanya terlambat. Mereka hanya bisa melihat Sukai yang sudah dalam keadaan babak belur. Dan di sana juga terdapat sebuah tanda yang bertuliskan Kyuken atau anjing gila dari Kamakura. Keesokan harinya terlihat Eikichi sedang bermimpi menjadi seorang guru dan dibully oleh murid-muridnya karena statusnya yang masih perjaka. Eikichi yang tidak tahan dengan hal itu pun akhirnya terbangun dan berteriak sangat keras.
Di sisi lain, Ryuji terlihat sedang mengobrol dengan Ayumi di lorong sekolah. Eikichi yang melihat hal tersebut pun terlihat sangat kesal dan pergi meninggalkan mereka. Di lain tempat, Makoto yang sedang berjalan sendirian secara tidak diduga bertemu dengan dua anjing gila dari Kamakura. Dua orang tersebut bernama Seijima dan Kamata. Mereka berdua merupakan jagoan dari sekolah itu yang baru saja kembali dari liburannya. Mengetahui Makoto yang bergaul dengan duo Onibaku, akhirnya Seijima dan Kamata menyuruh Makoto untuk menjebak duo Onibaku ke perangkap mereka. Sepulang sekolah, Makoto menemani Eikichi untuk memata-matai Ryuji dan Ayumi yang sedang berduaan di tempat bowling. Eikichi yang melihat Ryuji berduaan dengan Ayumi pun terlihat sangat marah dan beranggapan bahwa Ryuji telah mengkhianatinya. Kemudian di malam harinya Ryuji kembali mengungkapkan perasaannya kepada Ayumi. Dan ternyata Ayumi pun mempunyai perasaan yang sama terhadap Ryuji. Akan tetapi Ayumi meminta kepada Ryuji untuk segera mencari pekerjaan dan keluar dari Onibaku. Makoto lalu mengajak Eikichi ke sebuah tempat untuk menghibur Eikichi yang sedang kesal terhadap Ryuji. Akan tetapi ternyata Makoto telah menjebak Eikichi, yang mana di sana Eikichi sudah ditunggu oleh para pasukan Seijima dan Kamata. Sadar dirinya dijebak, Eikichi pun berusaha sekuat tenaga untuk melawan pasukan Seijima dan Kamata. Namun karena kalah jumlah, sayangnya Eikichi harus kalah dalam pertarungan tersebut. Bahkan Eikichi sampai harus dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, Ryuji yang mendengar kabar bahwa Eikichi masuk rumah sakit pun langsung bergegas pergi menjenguk Eikichi. Akan tetapi di sini Eikichi terlihat kecewa dengan Ryuji dan menganggap Ryuji telah mengkhianatinya. Ryuji yang bingung dengan sikap Eikichi pun akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam terhadap kelompok Seijima dan Kamata. Tanpa rasa takut, Ryuji mendatangi tongkrongan kelompok Seijima dan Kamata, serta membantai orang-orang yang ada di sana. Hingga pada akhirnya Ryuji berhasil menemukan keberadaan Seijima dan Kamata di sebuah bengkel. Dengan rasa amarahnya, Ryuji mencoba melawan semua orang yang ada di sana. Akan tetapi Ryuji dibuat kaget, karena Makoto yang kemarin menjadi temannya, kini malah berada di pihak Seijima dan Kamata. Secara tiba-tiba Ryuji dipukul menggunakan tabung pemadam api oleh Kamata, hingga Ryuji pun terjatuh. Sementara itu di rumah sakit terlihat Ayumi sedang menjenguk Eikichi. Di sini Ayumi menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya dan Ryuji. Pada malam itu Ryuji mengatakan bahwa Ryuji sangat mencintainya. Akan tetapi Ryuji menjelaskan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Onibaku begitu saja. Ryuji juga mengatakan bahwa Eikichi adalah satu-satunya sahabat yang sangat berharga bagi dirinya. Kembali ke pertarungan. Di sini terlihat Ryuji sudah sangat kewalahan menghadapi kelompok Seijima dan Kamata karena mereka bertarung menggunakan cara kotor. Tak lama setelah itu, secara tidak diduga Eikichi datang untuk membantu Ryuji. Dan pada akhirnya kita akan melihat duo Onibaku yang sebelumnya sedikit bermusuhan kini bersatu kembali untuk mengalahkan duo anjing gila. Dengan rasa amarahnya, Eikichi langsung membantai Seijima dan Kamata tanpa ampun. Melihat duo Onibaku yang kembali bersatu, akhirnya para pasukan Seijima dan Kamata memutuskan untuk kabur dari tempat itu. Kamata yang masih sanggup berdiri terlihat mengeluarkan sebuah pisau dan berniat untuk membunuh Eikichi. Namun secara tidak diduga, Makoto datang dan langsung memukul Kamata hingga tak berdaya. Eikichi yang melihat hal tersebut pun kembali menerima Makoto sebagai temannya. Kemudian cerita berlanjut, di mana Eikichi dan Ryuji sedang berada di sebuah kafe bersama Makoto. Sementara itu, di meja lain terlihat seorang wanita yang sedang menangis karena tidak mau diputuskan oleh sang pacar yang bernama Abe. Keesokan harinya, Eikichi dan Ryuji kembali melakukan aktivitas mereka seperti biasa, yaitu menjadi seorang murid di sekolah Sujiko.
Hingga suatu ketika datanglah Ayumi yang memperkenalkan seorang murid baru dengan gaya santuy yang bernama Abe Hiroshi, yang tidak lain merupakan orang yang dilihat Ekichi dan Ryuji di kafe kemarin. Abe lalu dengan santuynya meminta untuk duduk di tempat Ryuji. Dan Ryuji pun mau tidak mau harus mengalah karena di sana ada Ayumi. Melihat Abe yang mudah sekali mendapatkan wanita, akhirnya Ekichi pun memutuskan untuk berteman dengan Abe. Dan meminta untuk mengenalkan beberapa teman wanita kenalan Abe kepada dirinya dan juga Ryuji. Bahkan Duo Onibaku memohon kepada Abe untuk diajarkan bagaimana cara mendapatkan seorang wanita. Dan pada akhirnya Abe bersedia untuk mengajari Duo Onibaku tersebut. Shin berpindah ke sebuah kolam renang. Di sini Abe akan mulai mengajari Ekichi dan Ryuji untuk mendapatkan seorang wanita. Abe mengatakan bahwa ada 3 cara untuk menjadi seorang pria populer. Yang pertama adalah pesona yang membuat para wanita meleleh. Kemudian untuk yang kedua adalah keterampilan dalam membuat rayuan terhadap wanita. Abe juga mempraktekkan keterampilannya dalam menggait wanita dengan cara yang santuy. Dan terbukti, Abe berhasil mendapatkan beberapa wanita hanya dengan 1 rayuan mautnya. Dan untuk cara yang ketiga, Abe menyuruh Duo Onibaku untuk datang ke jalan pesisir pukul 5 sore nanti. Tak lama setelah itu, secara tidak diduga, Seijima dan Kamata datang untuk menghampiri mereka dengan maksud ingin menjadi teman akrab. Ekichi kemudian dengan kepedeannya mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Abe kepada Seijima dan Kamata dengan menghampiri 2 orang wanita di tempat tersebut. Dan Ekichi pun berhasil berkenalan dengan salah satu wanita di sana yang bernama Kaoru. Lalu Shin berlanjut, yang mana Ekichi dan Ryuji sedang menunggu Abe di jalan pesisir tepat jam 5 sore. Tak lama setelah itu muncullah Abe yang sedang berlari mengantarkan koran ke setiap rumah di sana. Yang mana syarat ketiga untuk mendapatkan wanita itu adalah uang. Abe mengatakan bahwa jika ingin mempunyai popularitas, maka harus memiliki banyak uang dan bekerja keras. Kemudian Shin berlanjut, di malam harinya beberapa orang pemuda yang sedang asik bermain biliar, tiba-tiba didatangi oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh seorang bernama Fumiya. Keesokan harinya diperlihatkan Ryuji dan Ayumi sedang berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Mereka lalu berhenti di tengah jembatan. Di sini Ayumi bercerita tentang masa lalunya yang pernah mencintai seseorang pengendara motor sama seperti Ryuji. Namun secara tiba-tiba datanglah seorang gangster yang tadi malam bernama Fumiya yang ingin menabrak Ayumi. Di lain tempat, para anggota gangster Fumiya mulai melakukan pergerakannya. Mereka membantai semua teman-teman Duo Onibaku, mulai dari Abe, Sukai, hingga Seijima. Seijima yang tidak terima akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendamnya dengan menyerang kembali kelompok gangster Fumiya bersama Kamata. Awalnya Seijima dan Kamata mampu mengalahkan para bawahan gangster tersebut. Namun ketika berhadapan dengan Fumiya, sayangnya Kamata harus menerima tusukan pisau dari Fumiya. Alhasil Kamata pun harus dilarikan ke rumah sakit. Kamata! 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 Aisa Ayumi-chan,どういう関係なんだよ。さっぱりわかんねえ。Kemudian di rumah sakit kita jadi tahu bahwa sebenarnya Kaoru cewek kenalan Ekichi merupakan adik dari Kamata. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba Fumiya datang ke rumah sakit dan mengancam akan membantai para Yankee yang ada di kota Sonan. Keesokan harinya di sebuah kafe, Ayumi menjelaskan tentang siapa sebenarnya Fumiya kepada Duo Onibaku.
Ayumi mengatakan bahwa Fumiya merupakan adik dari mantan tunangannya yang telah meninggal saat kecelakaan motor bersama Ayumi dulu. Fumiya sangat kecewa karena sang kakak harus mati dalam kecelakaan tersebut. Sejak saat itulah Fumiya sangat membenci Ayumi dan berencana untuk membunuhnya. Di lain tempat, beberapa anggota gangster Fumiya dengan barbar masuk ke sekolah untuk menculik Kaoru untuk dijadikan sandera. Keesokan harinya, Ayumi mendatangi tempat kecelakaan sang mantan yang sudah meninggal untuk menaruh bunga di sana. Tiba-tiba Fumiya datang dan langsung menculiknya. Eikichi dan Ryuji yang mengetahui kabar bahwa Kaoru dan Ayumi diculik pun langsung bergerak untuk menyelamatkannya. Di tengah jalan, dua Nibaku ternyata sudah ditunggu oleh sekelompok gangster Fumiya. Ikuzo. Dengan kekuatan yang sangat besar, dua Nibaku menahan dan menghentikan mobil milik kelompok gangster itu hanya dengan tangan kosong. Lalu, karena melihat kekuatan dua Nibaku yang overpower, Fumiya pun jiper dan kabur menggunakan sepeda motor. Ryuji yang melihat Fumiya kabur jelas saja langsung bergegas mengejarnya. Sementara Eikichi memutuskan untuk melawan semua anggota gangster tersebut yang ada di sana. Di sisi lain, Ryuji sedang memacu motornya dengan kecepatan tinggi untuk bisa menangkap Fumiya. Namun dengan liciknya, Fumiya menghentikan cakram rem motor Ryuji, yang mana itu membuat Ryuji terpental jauh ke sungai. Fumiya yang melihat hal itu pun berpikir bahwa dia telah membunuh Ryuji. Akan tetapi ternyata Ryuji masih bisa menyelamatkan diri dan langsung membantai Fumiya hingga babak belur. Fumiya yang merasa frustasi pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri dengan loncat dari atas jembatan tersebut. Akan tetapi dengan cepat Ryuji berhasil menyelamatkannya. Ryuji kemudian berusaha untuk menyadarkan Fumiya. Ryuji mengatakan bahwa semua yang Fumiya lakukan adalah hal yang sia-sia. Ryuji menambahkan bahwa orang yang hidup itu jauh lebih berani daripada orang yang sudah mati. Sementara di lain tempat, Eikichi dan polisi berhasil menyelamatkan Kaoru dan Ayumi yang sebelumnya disekap. Di sini Ryuji mengajak Ayumi untuk pergi dari kota tersebut, karena Ryuji menganggap jika Ayumi masih berada di kota tersebut, Ayumi akan selalu teringat akan kenangan pahit masa lalunya. Keesokan harinya terlihat Ryuji yang sedang menunggu kedatangan Ayumi di stasiun kereta. Di sini Ryuji teringat kembali kenangan dirinya saat bersama Ayumi. Akan tetapi hingga larut malam Ayumi tidak kunjung datang, dan pada akhirnya Ryuji memutuskan untuk kembali pulang. Esok harinya terlihat dua Nibaku dan teman-teman yang lainnya sedang nongkrong di atas sekolah. Tak lama kemudian datanglah Mariko, yakni teman dari Ayumi yang memberikan sebuah surat kepada Ryuji, yang mana surat tersebut merupakan surat dari Ayumi. Di surat tersebut berisi bahwa Ayumi memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah dan akan pergi meninggalkan kota tersebut dan akan pindah ke kota lain. Ayumi juga menjelaskan bahwa ia sangat mencintai Ryuji. Di lain sisi, Eikichi juga mendapatkan informasi dari Kamata bahwa adiknya yang bernama Kaoru juga sangat mencintai Eikichi. Akan tetapi Kaoru memiliki masalah pribadinya sendiri, yaitu tentang identitas aslinya, yang mana ternyata Kaoru bukanlah seorang wanita. Kaoru juga mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eikichi tidak akan bisa dilupakan, dan Kaoru berharap suatu saat Eikichi bisa menjadi seorang guru. Setahun pun berlalu. Terlihat dua Nibaku sangat senang karena mereka berdua akan menjadi kakak kelas. Namun semua tidak sesuai ekspektasi. Karena ternyata Eikichi, Ryuji, Seijima, dan Kamata harus tinggal kelas dan tetap menjadi siswa kelas 1 di sekolah tersebut. Eikichi yang merasa malu akhirnya memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Akan tetapi Makoto mengatakan kepada Eikichi bahwa tidak naik kelas bukanlah hal yang buruk. Makoto menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan besar agar mereka bisa mendapatkan banyak kenalan dedek gemes di kelas 1. Setelah mendengar hal itu, sontak Eikichi terlihat sangat senang dan memutuskan untuk memperbaiki penampilannya agar terlihat menarik dan mendapatkan kenalan wanita baru. Akan tetapi, itu semua tidak sesuai yang dibayangkan oleh mereka.
yang mana ternyata Ekichi, Ryuji, Seijima, dan Kamata mendapatkan kelas dengan banyaknya bocah tawuran di sana. Di kelas itu mereka juga sekelas dengan seorang cewek barbar bernama Shinomi. Kemudian Shin berpindah ke seorang siswa baru bernama Katsuyuki. Katsuyuki merupakan siswa yang sangat berambisi untuk menjadi yang teratas di SMA Sujiko. Hingga suatu ketika dengan keberaniannya ia mendatangi Abe dan dua anjing gila untuk menantangnya bertarung. Katsuyuki juga mengatakan bahwa ia telah membuat sebuah geng bernama Katie dan berencana untuk menjadi yang nomor 1 di SMA Sujiko. Akan tetapi ternyata Seijima dan Kamata berhasil mengalahkan Katsuyuki dengan mudah. Tak lama setelah itu Ekichi dan Ryuji datang, yang mana ternyata Katsuyuki mengidolakan duo Onibaku. Ekichi dan Ryuji lalu memberitahu kepada Katsuyuki bahwa orang yang dilawannya barusan adalah Kyoken atau duo anjing gila. Sontak Katsuyuki pun langsung meminta maaf kepada Seijima dan Kamata. Tak lama setelah itu, secara tiba-tiba teman-teman Katsuyuki yang lain datang dan langsung menyerang duo Onibaku dan duo anjing gila hingga membuat keempat jagoan itu terjatuh. Mereka menyerang tanpa tahu siapa yang mereka serang. Dan pada akhirnya Katsuyuki harus pasrah dipukuli oleh duo Onibaku dan duo anjing gila. Kemudian Shin berlanjut ke Ekichi yang sedang berjalan ke kelasnya. Di depan kelas ia tidak sengaja berpapasan dengan Shinomi, yang mana ternyata Shinomi ini merupakan teman semasa kecil dari duo Onibaku dulu. Sepulang sekolah, terlihat Shinomi sedang mengobrol bersama Ito. Tak lama setelah itu, Shinomi dijemput oleh beberapa wanita Yankee menggunakan sebuah mobil. Shinomi diajak ke sebuah tempat untuk melakukan pertarungan dengan seorang Yankee wanita. Yang menjadi lawan Shinomi merupakan pemimpin dari geng wanita Shonan Princess yang bernama Miki. Ekichi dan Ryuji yang mengetahui Shinomi dalam bahaya pun akhirnya datang bersama Ito untuk menolong Shinomi. Akan tetapi sayangnya Ekichi dan Ryuji harus berurusan dengan pacar dari Miki yang merupakan seorang Yakuza. Dua Onibaku yang tidak ingin cari masalah dan sangat menghormati Yakuza ini akhirnya meminta maaf kepada seorang Yakuza tersebut. Namun ketika melihat Yakuza tersebut menampar Shinomi, sontak dua Onibaku berubah pikiran dan langsung membantai Yakuza tersebut tanpa ampun. Keesokan harinya terlihat Ekichi dan Ryuji sedang nongkrong-nongkrong santuy di pinggir pantai. Di sana Ryuji sangat tertarik dengan salah seorang pelayan yang bernama Nagisa dan berusaha merayunya. Tak lama berselang Nagisa dipanggil oleh pelanggan lain dan terlihat pelanggan itu mencoba untuk mengganggu Nagisa. Tiba-tiba terdengar keributan di sana, yang mana ternyata Nagisa telah membantai orang yang telah mengganggunya. Terlihat Nagisa pun langsung pergi menggunakan sepeda motor dengan sebuah lambang geng yang sangat legendaris, yaitu Midnight Angel. Kemudian cerita berlanjut di sebuah kelas, yang mana Ekichi sedang melamun memikirkan suatu hal. Ekichi mengatakan bahwa kini dirinya sudah mulai dewasa, dan akan banyak hal yang harus ia lakukan untuk masa depannya. Ekichi juga merasa iri terhadap Ryuji yang telah menemukan jati dirinya. Tak lama setelah itu, Ekichi mencoba untuk menembak teman masa kecilnya yang bernama Shinomi. Namun di sini Ekichi hanya bercanda, karena Ekichi telah menganggap Shinomi sebagai adiknya sendiri. Sementara itu, di lain tempat terlihat Ryuji yang sedang memperbaiki motornya. Di sini Ryuji bertemu teman kerjanya yang bernama Masami dan membicarakan tentang pertemanannya selama ini dengan Ekichi. Ryuji juga menceritakan bahwa ada seseorang yang berusaha untuk membangkitkan kembali geng legendaris Midnight Angel. Akan tetapi Masami tidak percaya dengan hal tersebut dan mengatakan bahwa Midnight Angel sudah lama lenyap dengan indah. Masami lalu pergi dari tempat itu meninggalkan Ryuji sendirian. Ryuji yang masih penasaran dengan logo geng legendaris Midnight Angel yang ada di motor Nagisa akhirnya memutuskan untuk kembali ke tempat Nagisa bekerja dan menanyakan apa sebenarnya hubungan Nagisa dengan geng legendaris Midnight Angel tersebut. Akan tetapi di sini Ryuji bersikap terlalu kasar terhadap Nagisa dan membuat Nagisa kecewa terhadap Ryuji. Ryuji pun akhirnya meminta maaf kepada Nagisa dan mentraktir Nagisa es doger sebagai bentuk permintaan maafnya. Kemudian di malam harinya terlihat geng Midnight Angel sedang membantai geng lain yang ada di kota Shonan. Mereka mengatakan bahwa tidak boleh ada satupun geng di kota Shonan selain Midnight Angel.
Keesokan harinya, cerita berlanjut ke Makoto dan Sukai yang menceritakan tentang kebangkitan geng legendaris Midnight Angel di kota Sonan. Mereka berdua mengatakan bahwa Midnight Angel merupakan geng yang sangat kuat dan memiliki banyak sekali anggota. Namun Sejima juga menambahkan bahwa Midnight Angel mengalami kekacauan ketika berada di bawah kepemimpinan generasi kedua mereka, yaitu Kamishima dan Akutsu. Menurut cerita yang beredar, Akutsu telah melukai Kamishima dengan membakar leher Kamishima agar dirinya bisa menjadi orang nomor 1 di Midnight Angel. Akan tetapi Akutsu harus merelakan kepemimpinannya di Midnight Angel, karena pada waktu itu Akutsu dan pasukan Midnight Angel berhasil dikalahkan oleh dua Onibaku. Kemudian scene berlanjut, yang mana Eikichi sedang menemui seorang guru santuy yang bernama Guru Inoue. Jadi Guru Inoue merupakan seorang guru yang sangat mengerti tentang kehidupan. Guru Inoue mengatakan bahwa hidup kita ini panjang, maka dari itu kita harus menjalani hidup dengan sepenuh hati. Sementara itu, sepulang sekolah terlihat Katsuyuki sedang berada di sebuah stasiun bersama Shinomi dan anggota gengnya. Di sana Katsuyuki bertemu dengan geng Satsuriku yang dipimpin oleh Kamishima, yang tidak lain adalah salah satu pemimpin generasi kedua dari geng Midnight Angel. Kamishima yang juga tidak ingin ada banyak geng di kota Sonan akhirnya memutuskan untuk mengajak ribut Katsuyuki di tengah jalur kereta. Akan tetapi ketika kereta datang, Katsuyuki pun ngedon dan menyerah begitu saja tanpa berkelahi. Kemudian di malam harinya, cerita berlanjut ke Ryuji yang sedang berada di rumah Nagisa. Di sini Ryuji mendapatkan informasi dari kedua orang tua Nagisa bahwa semenjak mereka pindah ke kota Sonan, Nagisa selalu main dengan seorang gangster yang membuat kepribadiannya berubah. Tak lama setelah itu terdengar suara jeritan yang sangat keras yang membuat Ryuji dan orang tua Nagisa panik. Ryuji lalu berusaha mencari sumber suara itu hingga ia masuk ke sebuah garasi. Di sini Ryuji tidak sengaja menemukan motor milik Nagisa dengan stiker Midnight Angel yang tertempel di motor tersebut. Akan tetapi secara tidak diduga Nagisa datang dan langsung memukul Ryuji dengan sebuah tongkat. Nagisa bahkan memukul sang ayah dan mengatakan bahwa dirinya bukanlah Nagisa, melainkan Yasa. Jadi seorang gangster yang dimaksud orang tua Nagisa ternyata adalah Akutsu yang membuat Nagisa memiliki dua kepribadian sebagai Yasa dan juga Nagisa. Yasa sendiri merupakan pacar dari Akutsu, pemimpin dari geng Midnight Angel generasi kedua. Setelah mendengar hal tersebut, Ryuji kembali teringat sebuah pesan dari pemimpin sekaligus pendiri geng Midnight Angel yang bernama Masaki. Masaki pernah mengatakan bahwa Midnight Angel yang sekarang bukanlah malaikat lagi dan telah berubah menjadi iblis. Masaki juga mengatakan bahwa orang yang bisa menghentikan Midnight Angel hanyalah dua Onibaku saja, yang tidak lain adalah dirinya sendiri dan Eikichi. Kemudian scene berlanjut ke Eikichi yang sedang mengikuti pelajaran guru Inoue di sekolah. Tak lama kemudian, kepala sekolah Tsujiko datang dan mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan Katsuyuki karena telah membuat masalah di stasiun kereta kemarin. Kepala sekolah itu juga mengatakan bahwa SMA Tsujiko tidak membutuhkan murid yang nakal seperti Katsuyuki. Eikichi yang mendengar hal itu pun langsung membela Katsuyuki. Akan tetapi, kepala sekolah itu malah mengatakan bahwa orang seperti Katsuyuki dan yang lainnya hanyalah sampah masyarakat saja yang akan membuat negara menjadi hancur. Mendengar apa yang telah dikatakan oleh kepala sekolah terhadap anak muridnya, sontak guru Inoue pun marah dan langsung memukul kepala sekolah tersebut. Guru Inoue lalu mengatakan bahwa guru yang baik merupakan guru yang perhatian dengan muridnya. Dan karena perbuatannya itu, guru Inoue mau tidak mau harus dipecat dari sekolah tersebut. Guru Inoue pun berpesan kepada Eikichi dan yang lainnya agar mereka tetap menjadi diri mereka sendiri. Secara tiba-tiba Ryuji lalu datang ke sekolah untuk menemui Eikichi. Ryuji mengingatkan Eikichi tentang janji mereka dan pesan pemimpin sekaligus pendiri geng legendaris Midnight Angel, yaitu Masaki yang meminta mereka berdua untuk melindungi kota Sonan. Kemudian scene berpindah ke sebuah penjara. Di sana terlihat seorang pria bernama Akutsu baru saja keluar dari penjara tersebut. Buat kalian yang lupa, Akutsu merupakan pemimpin dari geng Midnight Angel generasi kedua yang membuat Nagisa memiliki dua kepribadian. Setelah itu, scene berlanjut ke seorang pria bernama Akira yang mendapat telepon dari Masami. Jadi, Akira merupakan mantan anggota dari geng Midnight Angel generasi ketiga yang telah lama pensiun. Masami meminta Akira untuk berhati-hati karena pemimpin geng Midnight Angel generasi kedua,
yakni Akutsu telah keluar dari penjara. Masami juga mengatakan bahwa Akutsu sedang mencari benda milik pendiri geng Midnight Angel. Akan tetapi tak lama setelah itu, secara tidak diduga Akutsu datang menemui Akira dan langsung membunuhnya. Kemudian cerita berlanjut ke Ryuji yang kembali bertemu dengan Nagisa. Nagisa yang terlihat kesepian itu menceritakan tentang kehidupannya kini, yang mana semua orang telah menjauhinya dan membuat Nagisa merasa hidup sendirian di dunia ini. Mendengar hal tersebut, Ryuji berusaha untuk menenangkan Nagisa dengan berjanji akan selalu ada di samping Nagisa. Ryuji juga mengajak Nagisa untuk pergi dan berjanji akan selalu melindunginya. Keesokan harinya, Ryuji dan Nagisa pergi ke sebuah tempat terpencil, yang mana di sana terdapat sebuah bangkai bus yang sudah tak terpakai. Ryuji mengatakan bahwa bus tersebut akan menjadi tempat tinggal mereka berdua. Mendengar hal tersebut, Nagisa pun terlihat sangat senang dan mengatakan bahwa ia sangat mencintai Ryuji. Di sisi lain, pada malam harinya terlihat Akutsu dan seluruh pasukan geng Midnight Angel sedang warawiri di jalan. Akutsu diwawancarai oleh seorang reporter TV dan mengatakan bahwa ia sedang mencari pacarnya yang bernama Yasa. Sementara itu, di lain tempat, Kamishima yang melihat Akutsu di TV terlihat sangat marah karena ia seperti kembali merasakan luka bakar di lehernya yang dilakukan oleh Akutsu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Shinomi muncul dan dipaksa untuk bertemu dengan Kamishima. Kamishima yang naksir dengan Shinomi pun mengajak Shinomi untuk pergi menyerang Akutsu dan pasukan Midnight Angel lainnya. Kemudian cerita berlanjut ke Nagisa yang sedang memasak makanan untuk Ryuji. Setelah mencicipi masakan Nagisa, Ryuji melihat berita di TV yang menyiarkan tentang kembali munculnya geng legendaris Midnight Angel di kota Sonan. Dan secara tidak diduga, tiba-tiba Nagisa kembali berubah menjadi Yasa dan langsung membantai Ryuji. Kemudian Akutsu dan pasukannya tiba-tiba juga datang ke tempat tersebut untuk menjemput Nagisa yang telah berubah menjadi Yasa. Di sini Akutsu meminta Yasa untuk membunuh Ryuji dengan sebilah pisau. Akan tetapi untungnya Nagisa berhasil sadar kembali menjadi kepribadian aslinya. Nagisa lalu mencoba menusukkan pisau tersebut ke dirinya sendiri. Ryuji yang melihatnya pun langsung mencoba untuk menghentikan Nagisa. Namun sayangnya pisau itu malah menusuk badan Ryuji. Akutsu yang sudah geram akhirnya memutuskan untuk membunuh Ryuji. Namun pisau tersebut malah menusuk perut Nagisa. Dan pada akhirnya Akutsu menyiram Ryuji dengan bensin dan langsung membakarnya. Kemudian cerita berlanjut pada Kamishima dan Akutsu yang akan melakukan tawuran. Di sini Kamishima berambisi untuk membalaskan dendamnya kepada Akutsu atas luka bakar di lehernya. Dan pada akhirnya tawuran antara geng Midnight Angel melawan geng Satsuriku pun dimulai. Lalu scene berpindah ke Eikichi yang sedang menjenguk Ryuji dan Nagisa di rumah sakit. Di sini Ryuji meminta maaf kepada Eikichi karena ia tidak bisa jauh dari Nagisa dan tidak bisa membantu Eikichi untuk menghentikan Midnight Angel. Eikichi pun memahami hal tersebut dan meminta Ryuji untuk menyerahkan masalah Midnight Angel kepadanya. Kembali ke peperangan, terlihat Kamishima dan pasukan Satsuriku sangat kesulitan untuk menghadapi Akutsu dan pasukan Midnight Angel. Hingga pada akhirnya Kamishima sudah mencapai batasnya dan tidak bisa melanjutkan pertarungannya. Kamishima lalu memutuskan untuk menusukkan pisau ke tubuhnya sendiri dan mati sebagai seorang pemimpin sejati. Tak lama setelah itu, Eikichi pun datang menggunakan jubah dan motor peninggalan Masaki, si pendiri geng Midnight Angel, yang tidak lain merupakan barang yang diinginkan oleh Akutsu. Akutsu lalu mencoba untuk bertarung dengan Eikichi. Namun tentu saja Eikichi masih terlalu overpower untuk Akutsu. Akutsu mengungkapkan bahwa ia melakukan ini semua adalah karena ia ingin menjadi seperti sang legenda pendiri Midnight Angel, yaitu Masaki. Kemudian dari arah belakang, anggota Akutsu menyiramkan bensin ke badan Eikichi dan langsung membakarnya. Akan tetapi, walaupun sedang dalam keadaan terbakar, Eikichi tetap maju dan langsung membantai Akutsu. Eikichi lalu melepaskan jubah yang ia pakai
dan mengatakan pesan terakhir sang legenda pendiri geng Midnight Angel, yaitu Masaki, yang mana ia berpesan untuk tidak membangkitkan lagi geng Midnight Angel yang telah lama menghilang. Melihat jubah yang selama ini ia dambakan, Akutsu pun sangat menyesal dengan apa yang telah ia perbuat. Kemudian scene berpindah ke Nagisa dan Ryuji yang sedang berada di rumah sakit. Di sini terlihat Nagisa mengalami kejang-kejang seperti mengeluarkan kepribadian Yasa dari dalam dirinya. Tak lama berselang, dokter pun datang dan langsung memeriksa keadaan Nagisa. Akan tetapi sayangnya sang dokter tersebut mengatakan bahwa denyut nadi Nagisa telah terhenti dan Nagisa dinyatakan telah meninggal dunia. Sementara itu, Shin kembali ke Eikichi dan Akutsu yang sudah terbaring lemah. Tak berselang lama, datanglah pasukan polisi dan langsung menyerang Eikichi dan seluruh anggota Midnight Angel yang ada di sana. Namun secara mengejutkan, Seijima dan yang lainnya datang untuk membantu Eikichi melawan para polisi di sana. やっぱりお前が一番なのかもしれない。 Singkat cerita, Seijima dan yang lainnya pun berhasil menyelamatkan Eikichi dari kepungan polisi. Di sini Seijima mengatakan bahwa ia tertarik menjadi seorang polisi yang baik. Sementara itu, di rumah sakit, Nagisa yang sebelumnya divonis meninggal secara tidak diduga terbangun dan menangis di hadapan Ryuji. Keesokan harinya terlihat Eikichi dan Ryuji sedang berada di suatu tempat. Di sini Eikichi mengatakan bahwa ia telah menemukan tujuannya dan akan serius menjadi seorang guru. Sedangkan Ryuji juga telah menemukan siapa orang yang akan dilindunginya nanti. Dan pada saat itu juga mereka berdua resmi membubarkan Onibaku untuk menepati janji lama mereka. Yang mana janji lama mereka adalah akan membubarkan Onibaku setelah berhasil melindungi kota Sonan dari kebangkitan Midnight Angel. Mereka berdua kemudian memutuskan bertarung 1 lawan 1 untuk menentukan siapa yang terkuat di kota Sonan. Dan film pun tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita film yang GTO 2020. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. And see you next time.